Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afruzana Mulia, BP 19225 dari Prodi PGSD 3A. Di sini saya akan mewawancarai salah seorang remaja dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah perkembangan peserta didik, yang dosen pengampunya adalah Ustadz Jendriyadi MPD. Baiklah, langsung saja kita wawancarai remaja tersebut. Assalamualaikum, Dik. Salam. Baiklah, mohon maaf sebelumnya kakak meminta waktu Adik untuk berbincang-bincang sedikit ya. Oke, boleh perkenalkan nama Adik siapa? Nur Aisyatul Hasanah. Oke, Nur Aisyatul Hasanah. Sekarang Nur Aisyatul Hasanah, sebelumnya Nur Aisyatul Hasanah panggilannya siapa? Tasya. Oke, Tasya. Nah, sekarang Tasya usianya berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun. Oke, 14 tahun ya. Tasya sekolahnya di mana dan kelas berapa? SMP 1 dan kelas 8. Kelas 8. Kelas 8 SMP berarti kelas 2 ya. Oke. Berarti Tasya sekarang sudah termasuk bisa dibilang remaja ya, Dik. Nah, sebagai remaja itu kan peralihan dari masa kanak-kanak ke remaja gitu kan. Ada perubahan-perubahan fisik yang Tasya rasakan, seperti apa sih gitu? Bertambahnya tinggi dan berat badan. Oke, bertambahnya tinggi dan berat badan. Berarti Tasya sekarang masih makin tinggi ya dan makin berat badan. Oke, alhamdulillah pertumbuhannya bagus, alhamdulillah. Nah, biasanya remaja itu seperti yang kita pelajari, Tasya juga pernah belajar kan tentang ciri-ciri pubertas gitu kan, ada perubahan fisiknya juga, seperti kalau wanita ini ada pinggul yang melebar. Nah, bagaimana yang Tasya rasakan dengan hal yang seperti itu? Apakah Tasya merasa nyaman atau kurang nyaman dengan hal tersebut? Nyaman. Oh, nyaman, alhamdulillah nyaman. Oke. Nah, kan remaja nih, kakak sering dengar dan sering dan pernah belajar juga ya, dan kita lihat dari lingkungan kehidupan sehari-hari, kalau remaja itu emosinya sering tidak terkontrol. Nah, untuk Tasya sendiri gimana untuk emosinya, dengan apakah Tasya sering ini gampang banget marah atau sensitif seperti rasa sedih gitu, sedikit dibentak Tasya merasakan sedih, atau emosi-emosi yang lain seperti rasa takut atau cemas gitu? Ada perasaan seperti apa yang sering Tasya rasakan? Senang, sedih, marah. Senang, sedih, marah, berarti pemarah juga ya, tapi gampang bahagia dan gampang sedih juga berarti ya. Oke. Nah, kan Tasya sudah remaja, otomatis Tasya mempunyai teman. Bagaimana dengan pertemanan Tasya dengan misalkan dengan teman-teman di sekolah, teman-teman di rumah, atau dengan teman-teman sebaya Tasya sendiri? Baik. Oke, baik. Baik ya. Nah, tadi kan dengan teman sebaya atau teman yang ada di lingkungan dan di sekolah. Nah, untuk ke orang tua sendiri bagaimana hubungan Tasya? Baik. Baik, alhamdulillah. Oke. Nah, nih, kita kan sebagai umat Islam ada aturannya ya. Seperti kita tuh harus melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, yang bisa disebut dengan takwa ya gitu ya. Nah, perintah-perintah Allah itu salah satunya dengan kita mengerjakan sholat, itu kan adalah hal yang wajib ya Tasya ya. Nah, untuk Tasya sendiri gimana dengan sholatnya? Sering bolong-bolong. Tapi ada melaksanakan sholat itu dalam sehari gitu? Ada. Sering bolong. Oke, besok jangan bolong lagi ya. Nah, untuk puasanya kan kita tuh wajib melaksanakan puasa pada bulan Ramadan ya, 1 bulan penuh. Nah, selain bulan Ramadan kan banyak juga puasa-puasa sunnah lainnya. Untuk Tasya sendiri bagaimana dengan puasa Ramadan dan puasa sunnahnya gitu?
puasa sunnahnya tidak ada. Puasa sunnah tidak dilakukan. Dan untuk puasa Ramadannya sendiri Dilakukan. ada bolong-bolongnya kecuali dengan halangan Tidak. tidak. Alhamdulillah, masya Allah. Tadi untuk puasa, sholat. Nah, nih kakak pernah baca dan sering mendengar juga kalau misalkan dengan kita memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran atau dengan memperbanyak mengaji, itu akan membantu kita nanti di alam kubur, akan menerangi kuburan kita. Nah, apakah Tasya di sini setiap harinya mengaji? Ya, Alhamdulillah sering mengaji setiap hari ya, Sa? ya. Setiap hari. Nah, untuk mengaji itu dilakukan pada kapan saja? Misalkan setelah sholat subuh atau setelah maghrib atau Setelah maghrib. setelah maghrib. Oke. Oke, Tasya. Mungkin sekian, mungkin itu saja yang mau kakak tanyakan tadi. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya dan informasi-informasinya. Mohon maaf kalau ada kalau kakak penempatan katanya yang tidak tepat ya. Oke, terima kasih ya, Dik. Itulah hasil wawancara saya dengan salah seorang remaja, yang mana remaja ini sekarang duduk di kelas 8 sekolah menengah pertama atau kelas 2 SMP. Dari hasil wawancara saya dengan remaja tadi, bahwasanya remaja itu mengalami perubahan fisik, yaitu dengan bertambahnya tinggi serta bertambahnya berat badan yang lumayan drastis. Nah, untuk perkembangan fisik lainnya seperti yang kita ketahui, dengan ciri-ciri pubertas itu seperti pinggul yang melebar dan area fisik lainnya, remaja tersebut tidak merasakan sesuatu yang aneh atau yang ganjal, sesuatu yang tidak nyaman. Beliau sangat nyaman dengan kondisi fisik yang remaja tersebut rasakan sekarang ini. Nah, dari segi emosional, remaja ini mungkin sama seperti apa yang saya rasakan waktu saya masih remaja, itu pada umumnya remaja merasakan bahagia, gembira, gampang, lebih mudah marah, itu terkadang susah untuk mengontrol emosi seperti marah. Emosi yang tidak terkontrol ini kadang-kadang membuat remaja tersebut seperti terjadi sesuatu yang terkadang bisa merugikan remaja tersebut. Namun untuk sosialisasi di lingkungan remaja ini, dia tidak mengalami sesuatu kendala atau memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan, baik itu dengan orang tua atau teman sebayanya. Dari segi agama, dari segi ibadah, remaja ini memang sering belum maksimal dalam mengerjakan ibadah. Namun setiap hari remaja tersebut tetap melaksanakan ibadah atau perintah-perintah Allah, dan kita doakan semoga remaja tersebut bisa meningkatkan ibadahnya dan lebih memperdekatkan lagi dirinya kepada Allah dan menjadi insan yang lebih bertakwa lagi. Nah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada penempatan kata yang kurang tepat, saya mohon maaf, karena kesalahan datang dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.